teman-teman online-nya Mama Yuna, selamat datang kembali di channelku. Balik lagi di segmen Hey Mama Cita. Mama Yuna bercerita. Nah, hari ini Mama Yuna mau membahas aplikasi yang belakang ini lagi viral di TikTok. Namanya Randonautica. Nah, kira-kira apa sih yang namanya Randonautica? Mari langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baru-baru ini telah muncul tren baru di TikTok, yang mana orang-orang mengupload video dengan mencantumkan hashtag Randonautica atau Randonauting. Dan kenapa sih orang-orang itu mengupload video dengan memakai hashtag itu, Mon? Ternyata karena mereka sedang memakai aplikasi yang bernama Randonautica. Nah, Randonautica ini adalah sebuah aplikasi yang mengajak penggunanya untuk menjelajahi tempat yang tidak terlalu jauh dari lokasi si pengguna berada, dan nantinya ada kemungkinan si pengguna akan menemukan sesuatu yang sedang diharapkan atau difikirkan. Nah, para pengguna Randonautica ini harus memberikan akses untuk mengetahui lokasi GPS-nya, menentukan niat dan mengikuti arahan ke sebuah titik lokasi acak yang diberikan aplikasi ini kepada si pengguna. Secara singkatnya, aplikasi ini menunjukkan kepada si pengguna arah atau tempat untuk mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan niat si pengguna. Biasanya aplikasi ini hanya akan menunjukkan titik yang mudah dicapai dengan berjalan kaki atau berkendara sebentar ke tempat random yang mungkin bisa memberikan inspirasi atau sudut pandang lain kepada si pengguna. Banyak sekali orang yang penasaran dengan aplikasi ini karena sensasi seperti berpetualang mulai dari awal perjalanan sampai ke lokasi yang dituju, dan menceritakan perjalanan tersebut kepada orang lain melalui sebuah rekaman video. Namun entah sebuah sugesti atau sebuah kebetulan, banyak banget orang yang merasa kalau aplikasi ini tuh memang manjur, dan banyak banget orang yang membagikan video mereka ketika melakukan perjalanan berdasarkan petunjuk dari aplikasi Randonautica ini. Ada yang menemukan anak kucing yang tersesat, tempat-tempat angker, sebuah mobil yang terdampar di tempat yang bahkan tidak bisa diakses oleh mobil, tapi tiba-tiba ada mobil yang bisa masuk ke daerah tersebut atau ke tempat tersebut. Bahkan sampai ada yang menemukan mayat yang dimutilasi di dalam sebuah koper di pinggir laut. Dalam deskripsinya di Play Store, disebutkan bahwa aplikasi ini menggunakan sumber fisika kuantum dan spiritual yang berangkat dari teori, probabilitas, dan chaos teori untuk menentukan titik yang diberikan kepada si pengguna. Banyak yang mengatakan bahwa aplikasi Randonautica ini adalah aplikasi yang layak banget dicoba untuk kalian-kalian yang berjiwa pemberani dan berjiwa petualang. Randonautica ini memiliki lambang atau logo burung hantu yang kepalanya miring. Nah, pada halaman awal dari aplikasi ini akan langsung terlihat lokasi GPS kita. Aplikasi ini memberikan 3 tipe lokasi untuk dipilih pengguna yang masing-masing diberikan secara acak. Tipe pertama adalah lokasi traktor atau penarik. Adalah area yang cukup padat dan dipenuhi banyak titik probabilitas untuk menstimulus mental dan imajinasi kita, alias daerah yang diibaratkan banyak energi dan opsi untuk dipilih. Tipe kedua yaitu void atau lowong. Ini adalah kebalikannya, yaitu area yang mungkin cukup kosong dan lebih sedikit titik yang akan menarik perhatianmu. Tipe ketiga yaitu tipe anomali. Tipe yang paling tak terduga sekaligus paling kuat untuk dikunjungi, terutama bila kamu memang punya tujuan yang kuat dan tekad mencari jawaban untuk hal yang spesifik. Lalu apa yang harus dilakukan ketika tiba di lokasi titik yang diberikan? Ya, biarkanlah rasa ingin tahumu menuntunmu menemukan petunjuk dari hal-hal yang menarik perhatianmu di tempat tersebut. Hal-hal yang mungkin membuatmu teringat sesuatu, masa lalu atau seseorang, dan menjadi petunjuk untuk keresahan yang sedang ada di kepalamu. Bagi beberapa orang, kegiatan ini seperti self-fulfilling prophecy, di mana orang-orang yang biasanya memang niat sampai tujuan yang diberikan, secara tidak sadar sebetulnya sudah mengetahui jawaban dari apa yang mereka cari di tempat tersebut. Sampai di sana mereka hanya akan mencari bukti atau petunjuk yang seakan mengonfirmasi dan mendukung jawaban yang sebetulnya sudah ada di alam bawah sadar mereka. Sedikit saran dari Mama Yuna, kalau kalian mencoba aplikasi ini, jangan sekali-kali berpikir untuk menemukan mantan kalau kalian tidak mau menemukan setan.
rasanya kalau cuma ngomong dan menceritakan pengalaman orang lain pakai aplikasi ini tuh kayaknya kurang gitu sensasinya ya. Maka dari itu, Mama Yuna akan langsung mencoba berpetualang memakai aplikasi Randonautica ini. Jangan kalian pikir Mama Yuna berani, karena ya memang sebetulnya tidak berani. Tapi udahlah, modal nekat, mari kita coba jalan-jalan dengan memakai petunjuk dari aplikasi Randonautica ini. Cus. Yang pertama, aku langsung masuk ke aplikasinya, kemudian pilih di halaman menu, klik bot, kemudian klik simbol kayak bumi dan GPS ini, yang artinya kita sedang mengirim lokasi kita berada. Kemudian ada pilihan anomali, atraktor, atau void. Aku pilih yang anomali. Kemudian disuruh milih poin 1, 2, 5, dan 10. Aku pilih 1. Kemudian disuruh milih lagi anu atau temporal. Aku pilih anu. Soalnya kalau anu ini katanya langsung dari server Amerika sana. Usahakan kalian memilih powernya yang 4 ke atas. Karena kalau powernya lebih dari 4, kemungkinan kalian untuk menemukan sesuatu yang sedang kalian cari akan lebih besar. Setelah itu tekan maps. Nah, sekarang kita udah dikasih tahu titik lokasi di mana yang harus kita tuju. Nah, ketika aku udah sampai di titik lokasi, aplikasi ini membawaku ke ujung jalan. Nah, gimana tuh? Jadi ada rumah warga, ada jalan kecil tuh yang udah nggak ada tembusannya lagi, udah jalan habis gitu loh. Nah, ketemu sungai dan juga pohon bambu. Karena masih area pemukiman warga, aku mau berkeliling sungkan. Gak enak kalau diliatin ataupun ditanyain sama orang, ngapain nih orang kan? Jadi inget zaman nyari-nyari Pikachu dulu, zaman nyari Pokemon. Nah, tapi anehnya pas nyampe lokasi nih anakku jerit-jerit minta pulang, katanya ada hantu. FYI ini anakku umurnya baru 3 tahun ya. Jadi ya udah pas nyampe lokasi aku cuma ngerekam sedikit ini, terus balik lagi. Pulang. Di mana hantunya? Di situ. Wes. Ini ada hantu, Ma. Nah, kalian bisa dengerin sendiri ya, ini suara anakku yang jejeritan minta pulang karena katanya ada hantu. Aku sih nggak tahu bener apa enggak, pokoknya ya dalam situasi itu anak minta pulang ya udahlah aku turutin pulang aja. Sebenarnya sebelum pas mau melakukan perjalanan ini, kalau kalian tanya niatnya apa ketika mencoba aplikasi ini, yang ada dalam pikiranku adalah duit. Aku berharap menemukan duit, harta karun, atau apalah. Tapi malah diarahkan ke tempat yang kayaknya angker kayak gitulah. Nah, sebelumnya aku tuh udah pernah mencoba iseng-iseng memakai aplikasi ini. Waktu pulang main dari rumah mertuaku, sekitar pukul 8 malam. Pas nyampe di lokasi yang ditunjukkan sama aplikasi ini, ternyata kurang lebih sama. Nyampe di tempat yang masih dekat rumah warga, tapi ada lahan kosong yang cukup luas, terus rimbun banget tanaman tebu. Nah, ini aku foto yang bagian lahan kosongnya, tapi yang sampingnya semak-semak yang cukup tinggi-tinggi dan lumayan luas wilayahnya, nggak sempet ke foto. Tapi aku ngambil fotonya pas siang hari, soalnya pas malam aku udah takut. Jadi gimana menurut kalian, Mon? Apakah aplikasi ini cukup menantang untuk kalian coba? Komen-komen di bawah ya kalau kalian ternyata sudah mencoba aplikasi ini juga. Atau mungkin kalian baru mencoba aplikasinya setelah menonton videonya Mama Yuna. Boleh dong berbagi cerita. So, itu tadi segmen Mama Cita hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan boleh dong di-share videonya. So, terima kasih sudah menonton videoku. Sampai ketemu lagi di segmen Mama Cita berikutnya. Dadah!